Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Senang sekali bisa terus melayani saudara, berdoa, memuji, menyembah, dan mengajarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita akan semakin dekat dengan Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Dan biarlah kita juga semuanya bisa dipakai Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang bisa mengenal dan percaya Tuhan lewat kesaksian kita. Mari saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama masuk dan memulai daripada menara doa ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat yang indah. Kami boleh ada di menara doa. Kami rasakan Tuhan bahwa hadirat-Mu semakin kuat di menara doa ini. Engkau yang terus memperbaharui hati kami, pikiran kami, bahkan kerinduan hati kami Tuhan kepadamu. Terima kasih. Terima kasih untuk sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran yang Tuhan bukakan buat setiap kami. Beri kami kemampuan untuk dapat melakukannya. Lewat menara doa saat ini ya Bapa, aku berdoa, beri kuasa kesembuhan, beri urapan kesembuhan. Ya Tuhan, ketika kami berdoa untuk semua orang yang sakit, biarlah Engkau Allah yang menjawab. Engkau yang menyembuhkan mereka yang sakit ya Tuhan. Bahkan yang sedang menghadapi ya Tuhan masa-masa kritis ya Tuhan di ICU. Ketika kami berseru ya Tuhan, Kau jawab kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga ya Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ya Tuhan mengalami ya Tuhan pergumulan yang berat. Tidak ada jalan. Biar lewat menara doa ini ada satu kekuatan kepercayaan iman. Sehingga bisa melihat ya Tuhan perbuatan-Mu yang ajaib ya Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa. Urapi kami semua yang melayani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Makasih ya Kudus. Haleluya. Makasih ya Tuhan. Engkau baik buat kami. Mari bersama-sama naikkan pujiannya. Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di
bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Katakan, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari sembahnya, haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari dari awal katakan, Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari sembahnya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari lebih lagi, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sembah Dia. Mari buka suaranya, sembah Dia.
Mari saudara serahkan suaranya dengan iman, berbahasa roh saudara. Berikan suaranya saudara. Dengan iman. Penuh Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Berbahasa roh. Dalam nama Yesus. Tuhan penuhi setiap anak-anak-Mu. Baptis semua anak-anak-Mu yang belum dibaptis oleh Roh Kudus. Ya Tuhan, jamah setiap kami, jamah setiap anak-anak-Mu ini ya Bapak. Dalam nama Yesus terima saudaraku. Terus masuk hadiratnya lebih lagi. Yes, sembah dia. Bola menghadap Yesus. Sembah dia. Ya, terus berbahasa roh. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, menyembah-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Mari angkat tanganku sembah Dia. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari saudara terus sembah Dia. Tetap ada dalam hadirat-Nya saudaraku.
Kudus, terus Tuhan perbaharui hati kami. Beri kami urapan kasih-Mu, urapan kasih-Mu. Jamah pikiran kami. Oh ya lama. Kami butuh Kau ya Tuhan lebih lagi. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, falling this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, falling this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of You. Mari sembahyang. Come Holy Spirit, falling this place. I need more and more of You. Yes, fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, falling this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of You. Shalom saudara, saya ingin ajak kita berdoa bersama. Saudara minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya hati yang bisa percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan saya. Saudara berdoa seperti itu ya, berkat rohani, yaitu iman, pengharapan, kasih, sukacita, damai sejahtera, keselamatan, saudaraku pun hidup kekal, hikmat, semua yang rohani, karunia-karunia rohani, buah-buah Roh Kudus. Ya, berkat rohani itu bicara tentang karakter dan karunia roh yang kita doakan saudaraku. Percaya, minta Tuhan beri saya Tuhan. Yang kedua, minta berkat jasmani supaya saudara hidupnya sehat, segar, panjang umur. Ya saudaraku, khususnya kita kan bisa melihat ya saudara yang menikah, saudara merindukan untuk anak, itu berkat jasmani juga untuk anak, cucu dan lain sebagainya. Saudara berdoa juga untuk jodoh daripada anak-anak saudara, berdoa minta hati yang percaya untuk kita bisa menerima berkat jasmani ini, berkat hubungan sosial. Kita bisa punya hubungan yang baik, punya kerukunan, unity dengan satu dengan yang lainnya. Mulai dari rumah, orang-orang yang terdekat, kita bisa berdamai dengan mereka. Saudaraku, kita bisa menerima mereka, kita bisa memaklumi mereka, menerima kelemahan, ya kan kita, ya saudaraku dan lain sebagainya, untuk bangun hubungan yang baik, saudaraku. Dan kita minta hati yang percaya bahwa Tuhan bisa memberkati keuangan kita, finansial kita, saudaraku, ekonomi kita. Katakan amin, saudara. Yuk kita akan mulai doa untuk hal ini. Saya ditaruh Tuhan, minta hati yang percaya. Tuhan katakan minta, aku akan berikan kepadamu. Tuhan bersama dengan semua umat-Mu.
Aku berdoa ya Tuhan, beri kami hati yang percaya ya Tuhan, untuk bisa melihat kebaikan Tuhan, di mana Tuhan memberkati kami secara rohani Tuhan, memberkati anak-anak-Mu secara rohani ya Bapa. Beri kami iman, pengharapan dan kasih. Beri kami ya Tuhan buah roh itu Tuhan, biar tumbuh kasih, sukacita, kebaikan, kesabaran ya Tuhan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Biarlah ya Tuhan tumbuh dalam diri kami. Beri kami juga karunia roh ya Tuhan, karunia hikmat, pengetahuan, karunia nubuatan, karunia mujizat, karunia untuk menyembuhkan orang sakit, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia membedakan roh. Tuhan Yesus tolong kami, beri hikmat, beri tolong anak-anak-Mu itu. Tuhan turunkan berkat rohani, yaitu hati yang bisa mengasihi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh bisa menyembah Tuhan. Ada damai sejahtera, sukacita, berkat rohani turun buat kami. Beri kami ya Tuhan hati yang percaya kepadamu ya Tuhan, untuk kami bisa menerima berkat jasmani ya Tuhan. Kami bisa hidup sehat ya Tuhan, segar ya Tuhan. Kami bisa memiliki umur yang panjang, kami bisa berbuah-buah ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, biar anak-anak yang bergumul dengan ya Tuhan sakit penyakitnya, berkat jasmani turun, mereka disembuhkan dari sakit penyakitnya dalam nama Yesus. Tuhan, kami bisa hidup sehat seumurnya. Aku berdoa ya Tuhan, beri hati yang percaya, untuk kami bisa membangun hubungan yang baik ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, beri kami Tuhan sikap hati, pikiran, dan kata-kata yang bisa membangun ya Tuhan dengan sesama kami. Oh ya laba kasih laba, beri kami hati yang percaya ya Tuhan, supaya kami bisa menerima berkat keuangan. Apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu ini, Tuhan berhasil ya Tuhan, ada hasilnya ya Tuhan. Usaha mereka, bisnis mereka ada keuntungan ya Tuhan. Pekerjaan mereka ada hasil dari jerih payah mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus, turunkan berkat-Mu buat siapa anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Aku berdoa ada terobosan terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh ya laba, biarlah Roh Kudus penuhi kami, penuhi tiap hati kami. Mari buka suaranya saudara, berdoa. Oh ya laba, ucapkan apa yang saudara percayai, katakan apa yang saudara percayai. Yes, yes. Buka suaranya saudara, ucapkan, bernubuat. Yes, apa bisa bernubuat untuk dirimu, untuk anak-anakmu, untuk keluarga, yes, untuk pasangan, masa depan, dalam nama Yesus. Oh ya fill this place, sweet spirit, fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Let your spirit fill this place, sweet spirit fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus. I worship
I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan. Saudara terima apa yang saudara sudah perkatakan tadi, terima dalam roh, terima dalam iman. Ola bala bala bala. Bawa kami Tuhan, bawa setiap anak-anakmu makin dekat dan percaya kepadamu, sehingga kami bisa mendengar ya Tuhan suaramu lebih lagi. Kami bisa dengar suaramu Tuhan, sungguh menguatkan, menyegarkan kami. Ola bakashita. Your heart, you hold my love in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and In truth. come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need Your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu yang sungguh mengubah kami, menguatkan kami, menyegarkan kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang mendengar seru doa kami.
aku berdoa dan aku percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan semuanya. Makasih banyak Tuhan untuk ya Tuhan, fellowship yang begitu indah saat ini dengan Engkau sendiri ya Tuhan. Makasih Roh Kudus, sekarang hidupilah kata-kata firman-Mu ini menjadi satu kebenaran ya Tuhan, yang mengubahkan hidup kami. Bicara secara khusus, secara pribadi buat kami Tuhan, untuk menguatkan iman kami, pengharapan kami dan kasih kami kepadamu. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom. Puji Tuhan, hari ini saya berikan judul khotbah saya, hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Nah, saya mau ambil saudara dari ayat nasnya tuh dari Roma pasal 10 saudaraku. Ayat yang ke-10 ya. Roma 10 ayat 10. Ini ayat nasnya saudaraku. Mari kita akan baca sama-sama. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini sebenarnya ayat saudaraku, yang dimana ayat sebelumnya ini bicara tentang saudaraku, bagaimana seorang bisa diselamatkan dan dibenarkan di hadapan Tuhan saudaraku. Ya kan, di dalam ayat 9 katakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi rupanya saudaraku Yesus, ini yang kita mau bahas. Saudara, bagaimana kita bisa hidup dalam kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Ya saudara, ada dua faktor penting yang harus kita perhatikan. Saudara, di sini kita menerima keselamatan, kita dibenarkan, kita dibebaskan dari hukuman kekal, api neraka. Ya saudara, oleh karena dua hal. Hati percaya, saudara, ya kan? Kita punya hati percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Karena hati kita percaya, lalu mulut kita mau mengaku, saudaraku. Saudara, mulut kita mau mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita. Katakan amin saudaraku. Nah, pada saat itulah, saudara, semua dosa kita diampuni. Ini kuasanya dahsyat sekali. Saudaraku, karena tidak ada satupun kuasa ya kan, yang bisa membatalkan hukuman kekal ya, melalui pengampunan dosa. Kecuali apa saudara? Kecuali daripada Yesus. Nah, kuasa Allah ini, kuasa Yesus ini, kuasa darah Yesus ini yang menyelamat kita, bekerja pada saat hati percaya, mulut mengaku. Yang mengerti katakan amin. Ini penting saudara. Oleh karena itu, jagai hati, jagai mulut. Karena segala sesuatu yang Allah sediakan buat hidup kita, ya saudaraku, itu perlu ada wadahnya, landasannya. Yaitu apa saudaraku? Supaya bisa kita terima, ada wadah yang untuk kita bisa terima. Yaitu apa? Hati percaya, mulut mengaku apa yang kita percaya itu. Efesus 3 ayat 20 katakan begini saudara. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Dan kita pikirkan. Kita pikir dalam hati. Kata-kata dalam diri. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi ada dua hal. Hari ini saya akan bahas saudaraku. Ini saya ingin mau tekankan dua faktor ini saudaraku. Banyak orang gagal mengerti, gagal untuk menerima segala yang Tuhan janjikan, lalu menjadi kecewa. Karena mereka tidak ngerti kebenaran ini saudaraku. Nah, prinsip kebenaran ini gue selaras dengan perkataan Tuhan Yesus yang kita baca saudara kemarin. Yaitu dari Yohanes 7 ayat 38. Saya ingin ajak saudara untuk melihat dan kita baca dengan bersuara saudaraku. Yohanes 7 ayat 38, baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.
Ya, barang siapa percaya kepada Yesus, saudara, dari dalam hatinya ada Roh Kudus ini, ada kuasa Allah dalam diri kita. Sebagaimana tadi dinyatakan juga, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, ini kuasa ya Roh Kudus yang memiliki kuasa. Saudara, itu keluar, mengalir keluar aliran air hidup. Lewat apa? Perkataan kita. Kemarin kita bahas tentang apa? Bahasa roh. Nah saudara, jadi setiap kali Tuhan bekerja di dalam hidup kita, saudara harus ingat ini. Tuhan bekerja dimulai dari apa? Iman yang ada di dalam hati kita. Dan dari iman yang ada dalam hati kita atau roh kita ini, itu dimanifestasikan keluar dengan apa? Pengakuan mulut. Katakan amin. Nah oleh karena itu saudara, apa yang kita percayai di dalam hati dan apa yang keluar dari mulut kita, kalau selaras, maka hal itu akan melahirkan kuasa roh yang dahsyat dalam hidup kita. Saya kasih contoh saudara, seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Saudara tahu ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, di hatinya percaya. Ya kan? Karena dia mendengar berita tentang Yesus, hatinya percaya. Saudaraku, setelah dia percaya, dia dengar beritanya tentang apa? Yesus yang mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang menurut hukum Taurat dinyatakan najis. Ya saudara, termasuk dirinya, si perempuan itu yang mengalami pendarahan menurut hukum Taurat dinyatakan najis. Ya saudara, orang kusta dinyatakan najis. Ya kan, mayat atau orang yang sedang berduka keluarganya itu nyatakan najis di hukum Taurat. Dia dengar berita bahwa Yesus menyembuhkan dan menyentuh orang kusta yang najis. Bukan Yesusnya jadi najis, tetapi orang kustanya menjadi sembuh. Orang kusta berkata, kalau engkau mau Tuhan, engkau bisa menyembuhkan aku, mentahirkan aku. Dia gak berkata, kalau engkau sanggup. Enggak, dia percaya Tuhan sanggup. Tapi yang dia masih ragukan, yang dia mau pertanyakan adalah, apakah engkau mau menyembuhkan aku? Mau dengan sanggup, itu dua hal yang beda. Ada banyak orang sanggup mungkin bisa menolong saudara, tapi dia tidak mau. Tidak ada pertolongan itu datang. Saudara Yesus, ada yang berkata aku mau tapi aku tidak sanggup. Itu juga pertolongan tidak ada. Yesus saudaraku, dia berkata aku mau. Karena ada kasih, mengasihi. Kasih, waktu disentuh orang kusta itu, dinyatakan tahir. Termasuk juga mayat daripada anak muda di kota Nain. Itu najis saudaraku. Disentuh oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Anak itu menjadi hidup kembali. Katakan amin. Si perempuan ini dia dengar. Lalu hatinya percaya. Aku pun yang najis. Ya kan? Lalu dia ucapkan dengan kata-kata dia. Perkataan dia saudaraku. Asal ku jamah saja jubahnya. Aku akan. Itu terus dia perkatakan. Terus perkatakan. Dan naik saudara makin diperkatakan makin naik. Yang namanya apa? Imannya, kepercayaannya, kekuatannya. Ketika sampai pada titik tertentu saudaraku. Dia berjumpa dengan Yesus. Disentuh ujung jubah Yesus. Alkitab katakan ada kuasa yang keluar dari jubah Yesus. Saudara, dan menjamah perempuan ini. Dan menyembuhkan perempuan ini. Katakan amin saudaraku. Hari ini saudaraku, coba cek hati kita. Coba cek perkataan kita. Ini paling penting. Kalau saudara ingin mengalami perubahan dalam hidup saudara. Kalau saya mau mengalami perubahan dalam hidup saya harus cek hati saya. Tadi makanya di awal saya ajak saudara untuk kita minta supaya hati kita bisa percaya. Kita minta Tuhan berikan saya hati yang bisa percaya. Bahwa engkau sanggup memberkati aku secara rohani, secara jasmani, secara sosial, hubungan sosial dan keuangan. Beri hati aku percaya. Lalu kita mulai ucapkan dalam doa. Saya bisa di sini katakan amin. Ya, saya ingin kasih lagi firman. Ini di Alkitab, seluruh dalam Alkitab. Dua hal ini, dua faktor ini yang perlu untuk kita pelajari sama-sama. Penting untuk kita pikirkan dan jaga hati dan perkataan, ucapan. Di dalam Markus 11 saudaraku.
Ya, ayat 22 sampai 24. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, apa? Percayalah kepada Allah. Percaya apa? Di dalam hati. Ayo, percaya sama Allah. Tadi yuk kita berdoa minta supaya kita diberikan hati yang percaya. Nah, terus Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu. Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa apa? Berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang apa dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Lihat saudara, ada dua faktor. Hati yang percaya, hati yang percaya. Ayo percaya, berulang-ulang Tuhan tegaskan, ya kan? Lalu mulut yang berkata-kata. Pengakuan dari mulut. Entah berkata pada gunung ini, entah berdoa kepada Tuhan. Saudara Kristus, ketika hati kita percaya kepada Tuhan, percaya pada janji Tuhan, dipadukan dengan mulut yang mengakui lewat perkataan, maka di sanalah kuasa Roh Kudus dilepaskan untuk melakukan janji Tuhan atas hidup kita. Katakan amin. Jadi hidup dalam kuasa Roh Kudus itu adalah hidup dengan caranya gimana saudara? Hati ini. Seperti kemarin kita belajar bahwa saudara mau berbahasa roh, mau dibaptis oleh Roh Kudus, mau mulai berkata itu nggak bisa, nggak bisa belajar bahasa roh. Bahasa roh nggak ada kursusnya saudaraku. Bahasa Inggris ada, bahasa Mandarin ada, bahasa Jerman ada pelajarannya saudara. Tapi bahasa roh nggak ada. Jadi gimana caranya kita bisa punya bahasa roh? Kemarin kita belajar, harus ada hati yang percaya bahwa memang kerinduan Tuhan adalah Dia ingin membaptis kita dengan Roh Kudus. Apa arti baptis Roh Kudus? Tanda seorang dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Katakan amin. Di situ hati percaya. Lalu ada satu tindakan. Tindakannya apa saudara? Saudara mulai ucapkan suara. Saya dari hati, dari roh ini keluar suara. Nanti Tuhan akan memberikan makna dari suara itu. Tuhan sediakan memenuhi saudara sampai keluar aliran-aliran itu. Syalabalabalabalabala. Begitu pula dengan apa? Kesembuhan ilahi. Seperti perempuan yang mengalami pendarahan. Itu dimulai dari hatinya. Masuk dulu hati. Saudara, firman itu masuk dalam hatinya. Menjadi iman di hati. Jadi percaya di hati, iman. Iya, aku percaya. Percaya. Percayanya enggak di dalam, enggak cuma tapi diucapkan. Dia perkatakan. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apakah saudara sudah bernubuat untuk diri saudara? Kita harus bisa bernubuat. Ya kan? Saya suka bernubuat. Sabda kamu sehat. Kamu sehat. Di masa pandemi ini kamu sehat. Kalau kamu menyentuh orang yang terpapar virus, kamu tidak akan terpapar virus. Justru orang itu akan disembuhkan. Saya bernubuat. Terus bernubuat. Saya percaya saya tidak akan terpapar virus corona. Itu saya ucapkan secara pribadi. Saya ucapkan secara pribadi. Oleh anugerah Tuhan. Ya kan? Bukan dengan kuat saya. Kalau bilang resikonya saya terpapar, itu tinggi sekali. Tapi anugerah Tuhan sampai hari ini. Saudara, sudah 2 tahun lebih. Saudara, Tuhan luputkan saya. Itu bukan karena saya hebat, punya imannya gede. Enggak. Saya ingin praktekkan. Apa yang saya percayakan itu saya ucapkan secara pribadi. Itu ucapkan. Saya percayai bahwa Tuhan, aku percaya Tuhan, aku bisa khotbah tiap hari sesuai dengan panggilanmu. Tuhan suruh saya untuk khotbah tiap hari. Saya percaya itu, saya mulai perkatakan itu. Dan saya mulai lakukan itu. Saya berdoa, saya percaya di hati, saya taruh di hati saya percayai. Tuhan kau cukupi kebutuhan kami untuk keluarga.
Saya bisa biayai keluarga, saya bisa sekolahi anak-anak. Saya percaya itu. Saya ucapkan itu, saya nubuatkan itu. Katakan amin. Dalam pelayanan, dalam doa-doa pribadi saya percaya Tuhan kalau seandainya ada orang minta didoakan saya, biar saya akan bisa berdoa dengan sungguh-sungguh dari hati saya yang dalam. Saya mengucapkan itu kata-kata doa supaya akan menguatkan iman dia. Ketika dia ada iman, engkau berkenan sama dia Tuhan. Dan kau akan tolong dia dengan caramu yang ajaib. Itulah pelayanan. Saudara, saya percaya Tuhan kau akan lindungi aku. Tolong aku Tuhan. Supaya aku bisa hidup dalam kebenaran. Aku bisa hidup dalam kebenaran. Menyenangkan hatimu. Bisa memuliakan namamu. Saya percaya itu dalam hati. Lalu saya mengucapkan itu. Saya nubuatkan dalam diri. Dua hal ini penting saudaraku. Katakan amin. Ya Tuhan bisa bekerja. Saya ingin saudara percayai hal-hal yang baik. Percayai hal yang baik dan ucapkan itu. Dalam doa saudara. Tuhan bilang, katakan pada gunung ini. Tuhan juga bukan cuma katakan pada gunung. Jika kamu berdoa. Ya kan? Ya kan? Percaya kamu sudah nerima. Maka hal itu akan diberikan. Setelah kamu katakan itu. Doa katakan sama Tuhan. Percaya kamu sudah nerima. Hal itu akan diberikan. Katakan sama saudaraku. Sebelum kamu bicara sama gunung ini. Percaya dulu. Lalu kalau kamu belum percaya. Kamu katakan pada gunung ini. Ketika kamu berdoa. Katakan dulu sama Tuhan. Lalu apa yang kamu katakan, kamu percayai lagi. Jadi ada dua pihak saudara. Ketika saudara bicara pada penyakit saudara. Kepada gunung masalah saudara. Gunung keuangan saudara. Saudara harus percaya dulu. Ada dasar firmannya. Jadi saudara perkatakan itu. Hai tulang-tulang kering. Sekarang masuk. Ketika saudara berdoa. Apa yang saudara doakan. Itu harus saudara percayai itu. Yang mengerti katakan amin. Karena dua hal ini. Hati yang percaya, mulut yang mengaku. Inilah cara hidup. Kita mau hidup dengan apa? Kuat kuasa Roh Kudus. Hidup dalam kuat kuasa Roh Kudus itu di sini. Hati. Maka harus dijagain hati. Hati itu, saya baca buku Watchmeni ya. Watchmeni nulis begini saudaraku. Hati itu sebenarnya ada 4 unsur dari hati. Yaitu perpaduan jiwa dan roh sebenarnya hati irisannya. Jadi kalau misalnya kita bulat, kita ini kan ada irisan tengahnya itu ialah hati. Hati itu apa saudara? Pikiran, perasaan, kehendak dan hati nurani katanya. Itu hati. Semua orang ya kan punya hati, punya pikiran. Dia percaya atau tidak percaya. Tapi kalau orang yang punya Roh Kudus, punya firman, nah levelnya saudara sudah masuk hatinya itu udah pikirannya akan penuh firman, perasaannya perasaan Kristus, pikiran Kristus, dia taklukkan jiwanya itu sudah kehendaknya, itu hati. Saya bilang ini yang harus diinikan. Coba kita buka Alkitab kita dalam Ibrani 11 ayat 3, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena iman kita mengerti bahwa apa? Alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini saudaraku. Perhatikan saudara. Dari Kejadian pasal 1. Allah itu percaya di dalam hatinya. Makanya Allah berfirman dengan mulutnya. Maka segala sesuatu yang dia firmankan jadi. Katakan amin saudara. Itu prinsipnya. Nah sekarang ini yang saya mau bahas. Untuk saudara bisa hati. Karena apa yang keluar dari mulut itu asal dari hati sebenarnya. Tapi orang juga bisa mulutnya ngomong A, hatinya B sebenarnya. Bisa. Saudara. Tapi itu gak ada kuasanya lah. Hidupnya gak ada punya kuasa. Saudaraku yang serius. Tapi saya mau ngomong gini. Ada satu yang gak bisa enggak. Ini yang masalah yang paling penting yang saudara perhatikan. Tentang apa? Saudara dan saya penting untuk menjaga renungan hati.
Katakan renungan hati. Tulis saudara di love chat. Renungan hati. Ya, penting jaga renungan hati. Jadi sehubungan dengan perkataan saudara. Kita bisa mengucapkan perkataan dengan mulut. Seperti saya sedang ya kan, mengucapkan kata-kata dengan mulut yang bisa didengarkan oleh saudara. Yang bisa didengarkan juga oleh telinga saya. Tetapi saudaraku, kita juga bisa atau sering berkata-kata di dalam hati kita. Itu yang namanya renungan hati. Roma 10 ayat 6 katakan begini kan. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu. Jangan katakan dalam hatimu apa? Siapakah yang akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Surat ini mau bicara tentang bahwa ya kan, saudaraku Yesus, hati-hati dengan kata-kata kita yang kita ucapkan di dalam apa? Hati ini. Kenapa Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan? Dia pernah punya doa. Dan ini doa Daud. Ini juga harus jadi doa kita saudaraku. Mazmur 19 ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mudah-mudahan engkau berkenan akan apa? Ucapan mulutku. Dan, ada kata dan saudara. Renungan hatiku. Ya Tuhan. Gunung batuku dan penebusku. Jadi Daud tidak cuma berdoa. Memohon supaya perkataan ini berkenan di hati Tuhan. Tetapi juga Daud berdoa. Memohon agar renungan hatinya berkenan di hati Tuhan. Perkataan di mulut itu adalah ungkapan isi hati daripada seseorang. Hati adalah persoalan yang paling utama. Perkataan di luar saudara bisa benar atau bisa salah. Tapi itu bukan masalah yang utama. Cara saudara bicara di luarnya kedengerannya. Ya kan, bisa benar bisa salah. Tapi itu bukan masalahnya. Tapi masalah yang utama yaitu apa? Bagaimana renungan hati kita. Apa sih renungan hati kita? Mau yang positif atau negatif saya kasih contoh. Saya mulai dengan yang negatif. Mungkin saudara lihat seseorang. Contohlah, yang paling gampang adalah, ya kan, ketika saudara mulai lihat, perhatikan orang ini, ya kan, ketemu, lalu saudara chat, kok enggak dibales, saudara telepon, enggak diangkat, dan lalu apa yang, saudara mulai ngomong sama diri saudara. Ini gini yang negatif itu tentang orang. Yang kedua tentang diri saudara. Ini soal yang negatif. Mungkin dokter berkata, ini ada sesuatu nih dalam diri kamu. Harus didalami dan dicek ulang. Saudara ngerti maksud saya di sini? Renungan hati kita itu hati-hati. Wah gini. Itu hati-hati. Kata-kata dalam. Yang ketiga, mungkin saya sedang mengalami yang namanya kesulitan dalam bisnis, dalam ekonomi saudara, dalam keuangan saudara. Nah itu pun renungan hati bisa negatif. Saudara Yesus, nah ini yang dikatakan hati-hati. Ya kan, terhadap Tuhan, renungan hati kita, terhadap orang lain, terhadap diri kita. Saudara Yesus, nah yang positif renungan hati kita adalah apa? Itu yang saya mau ajar tadi. Belajar untuk paksakan dan disiplinkan. Percaya, aku percaya. Tuhan akan berkati aku secara rohani. Secara jasmani. Hubungan. Ada golden connection. Secara keuangan aku percaya. Kebaikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti aku. Aku akan ketemu dengan orang yang tepat. Selalu kita ngomong sama diri kita sendiri kan. Hari ini aku gak akan pernah kekurangan yang baik. Aku harus sukacita. Ini harus saudara, renungan hati itu tetap harus kita yang netapin. Harus bicara ya. Kadang-kadang kita bisa bicara kalau keluar tuh kita atur kata-kata dengan baik. Tapi kalau kita sendirian, kenapa kita gak atur kata-kata ini renungan hati dengan baik?
Kadang kita mengumpat, kita marah, kita gak setuju. Kita ngomong kecewa gini. Kita ngomong sama diri kita sendiri. Saudara, nah para ahli saudaraku ya. Jadi renungan hati adalah persoalan utama. Renungan hati ada persoalan yang tidak boleh diabaikan. Kadang-kadang orang yang renungan hati negatif itu yang disebut overthinking. Overthinking saudara tahu apa kan? Ya kan saudaraku. Ini makanya overthinking itu obatnya tuh Matius pasal 6 ayat 34. Apa? Kesusahan sehari. Cukuplah untuk sehari. Besok. Ya kan? Hadapin besok. Itu Tuhan mau bilang. Untuk apa? Itu namanya antidot atau penangkal untuk overthinking. Dan kita pikir, orang kok gini. Itu renungan hati saudaraku Yesus Kristus. Ini hati-hati. Nah, para ahli melakukan penelitian sudah menemukan fakta bahwa kebanyakan orang bicara, saudara, itu per menitnya 150 sampai 200 kata per menit. Ngomong gini, kayak saya gini. Saya mungkin lebih ya, kalau lagi sedang khotbah. Sedangkan saudara tahu nggak, renungan hati, kita bicara dalam hati, kita bicara sama diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan pikiran kita, dengan katakan itu sebanyak saudara tahu nggak? Itu berkali lipat, 1.300 kata-kata per menit. Bayangin dari 200 ke 300 yang keluar yang bisa didengarkan, sama yang nggak didengerin orang. Tapi kita ngomong. Sambil kita jalan kita kan ngomong terus. Waktu lihat ini kita ngomong, ini kita ngomong, lihat ini kita ngomong. Makanya karena tenanglah hai jiwaku. Itu yang namanya overthinking seringkali. Bisa gak kita turunkan itu? Saudara tahu, seringkali renungan hati kita itu berbicara kepada diri kita, gemanya itu lebih kuat. Gemanya, orang bisa, kita ngomong, yang keluar, itu doa, setelah itu bisa hilang. Tapi yang namanya renungan hati itu gemanya lebih kuat. Itu yang bisa mengubah. Saudara, ngubah ke positif atau ngubah ke yang negatif. Ngubah untuk makanya Tuhan tuh ngomong sama Yosua. Sebelum Yosua memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Jangan kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah. Saudara, Taurat ini, firman ini. Renungkan. Ya kan perkatakan, maksudnya jadi renungan hatimu adalah firman. Bukan pikiranmu, bukan perkiraanmu, bukan dugaanmu, bukan asumsi-asumsimu. Yang kamu terus katakan, ini merusak dalam hati. Ini ngerusak hatimu. Saudara ngerti bahasa saya sini katakan amin. Ya, ini yang ini makanya Daud dia berkata, ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan akan ucapan mulutku, kiranya Engkau berkenan kepada renungan hatiku. Katakan amin saudaraku. Nah jadi saudara bagaimana? Saudara, jadi Rasul Paulus dia bersaksi, dia tulis, Daud ini orang yang berkenan, ya kan di hati Tuhan. Bagaimana saudara saya bisa menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan? Supaya kita bisa hidup dengan kuasa Roh Kudus. Pertama saudara, kita harus mengizinkan Tuhan jamah tiap hari hati kita. Kapan saudara bisa ngalami jamah? Kalau saudara ambil waktu pribadi dengan Tuhan. Sesadar-sadarnya memang mau Tuhan, aku mau deket dengan Tuhan. Saudara tahu Tuhan itu Allah yang kudus. Kita bisa berkata, Tuhan kuduskan dan sucikan hatiku ya Tuhan. Kuduskan dan sucikan hatiku. Supaya aku bisa melihat Tuhan. Melihat pengharapan Tuhan siapkan buatku. Katakan amin saudara. Tapi kadang-kadang tiba-tiba Tuhan tuh bisa ngomong tuh koreksi kita. Cobalah kamu jangan negatif terus sama orang. Gampang banget sih menghakimi. Jangan kejam. Jangan terlalu hitungan, pelit. Kadang-kadang bisa suara itu datang, kepikiran itu datang. Itu Tuhan. Kita bisa, sudahlah gak usah dihakimi. Orang dia bisa begitu-begitu ya. Kayak emangnya kita juga gak ada ininya. Itu urusan doakan, syafaat.
supaya dia dapat kasih karunia pengampunan. Kadang-kadang seperti itu saudaraku. Atau iri hati, kesombongan kita. Saudaraku, itu kadang terkoreksi. Saudaraku, ini tuh membantu saudaraku. Ya kan? Orang yang berkenan sama Tuhan dan orang yang siap untuk apa? Dikuduskan hatinya, dikoreksi hatinya, dan diubah. Katakan amin. Supaya makin saudaraku. Ya, hati yang bisa memelihara kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita nggak pernah mengizinkan Tuhan menjamah hati kita saudaraku, kita akan sulit menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Saya melihat begini saudara ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Tidak sedikit orang Kristen yang suka berkata begini, apakah yang saya perbuat ini salah? Apakah saya berkata demikian salah? Apa nggak benar saya ngomong kayak gini? Saya menyatakan seperti ini apa tidak benar? Persoalannya yang utama bukan soal benar dan salah. Bukan mengatakan benar atau salah, menyatakan benar atau salah. Melainkan ketika kita berkata, ketika kita berbuat, ketika kita menyatakan. Coba cek apakah hati kita ini benar enggak? Bagaimana sebenarnya hati kita? Gimana akar dalam hati kita? Apa motif kita? Itu saudara yang Tuhan mau lihat kan. Supaya apa? Supaya saudara, apa yang kita percaya adalah sesuatu yang dari Tuhan. Kita percaya pada Tuhan dan janjinya. Ini bisa murni. Lalu yang kita bisa ucapkan itulah yang kita percayai. Maka kita akan bisa hidup di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Alkitab katakan Petrus berkata bahwa Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Saudaraku, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Ya kan, penuh dengan kuat kuasa yang diurapi dan penuh dengan kuat kuasa Roh Kudus. Berjalan keliling. Apa yang menyebabkan Yesus hidup dalam kuat kuasa Roh Kudus? Saudara, dia bisa berjalan keliling berbuat baik. Menyembuhkan orang yang diikat oleh setan. Saudara tahu apa? Karena Yesus saudaraku selalu ini jaga di hatinya. Saya berdoa pesan ini akan memberkati saudara semuanya. Katakan amin. Jadi saudaraku, saya tutup dengan ayat ini sekali lagi. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi apa yang kita katakan dalam doa dan apa yang kita pikirkan sama nilainya dalam pandangan Tuhan. Jika keduanya dipadukan, diselaraskan, disatukan, maka kuat kuasa Roh Kudus yang ada dari kita itu akan bekerja untuk melakukan janji Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Saya ingin saudara kita berdoa. Kita nyanyi dulu lagu sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Mari kita doa saudaraku. Tutup mata ibu bapa. Tuhan aku berdoa. Sucikan dan kuduskan hati kami. Beri kami hati yang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kepada janji firman-Mu.
Dan berikan kami Tuhan keberanian untuk mengaku dengan mulut kami Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan aku berdoa, biarlah hidup anak-anak-Mu ini. Mereka hidup dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada sukacita dalam mereka. Ada kemenangan demi kemenangan. Mereka memiliki hati yang bisa percaya bahwa Allah yang kami sembah namanya Yesus adalah Allah yang bisa dipercayai, yang bisa diandalkan karena Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan lewat kami boleh diselamatkan. Lewat ya Tuhan hati yang percaya bahwa Yesus Tuhan. Mengaku dengan mulut bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kalau Tuhan sudah selamatkan kami lewat hati kami yang percaya, mulut kami yang mengaku. Kami juga percaya Engkau sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakit anak-Mu ini. Lewat hati yang percaya, mulut yang mengaku. Engkau juga sanggup untuk membuat terobosan dalam keuangan. Mujizat keuangan untuk anak-anak-Mu ini. Tuhan memberkati seluruh hidup mereka. Ya Tuhan lewat hati yang percaya, mulut yang mengaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan turunkan berkat-Mu untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang hari ini akan membawa persembahan untuk ya Tuhan pelayanan menara doa dan gereja di tempat ini. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan Yesus sendiri Tuhan hadir memimpin perjamuan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Hatiku Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.